Halo, kembali lagi di channel Belajar Asik bersama Arista. Di video kali ini, kita akan mempelajari tentang bunga, bunga tunggal, bunga majemuk, nilai tunai, pertumbuhan, serta peluruhan. Jadi bunga itu ada dua, bunga tunggal maupun bunga majemuk. Langsung aja ke bunga. Jadi bunga itu timbul akibat adanya transaksi keuangan. Transaksi keuangan, satu perubahan atau penggunaan sejumlah uang sehingga menyebabkan berubahnya jumlah uang. Jadi bunga itu uang tambahan yang harus dibayarkan, ya, selain uang pinjaman. Atau kalau menabung, tambahan uang yang kita terima dari tabungan. Jika uang yang terima sejumlah M, jadi biasanya uang yang mula-mula itu misalkan dengan M, dibungakan dalam jangka waktu tertentu, dia akan menjadi MN. Jadi setelah dibungakan itu MN timbulnya. Bunganya itu, jadi ini rumus bunganya. Bunga itu MN dikurangi M. Jadi kemudian untuk persentase biasanya kita simpulkan dengan R itu B per M kali 100%. M besar ini harusnya ya, uang semula. Jadi B itu bunga, R itu persentase bunga, M jumlah uang semula yang dibungakan, MN jumlah uang hasil yang dibungakan dalam waktu tertentu. Nah, sebagai contoh, di sini kita punya soal, Putu meminjam uang ke bank sebesar 20 juta rupiah. Jadi di sini M-nya 20 juta. Untuk keperluan membangun rumah, jika bank memberikan pinjaman dengan syarat, nah, dikenakan bunga 5% setahun, berapa uang yang harus dikembalikan Putu? Jadi R-nya 5%. Pertanyaannya, berapa uang yang harus dikembalikan Putu? Jadi kita mencari bunganya dulu. B sama dengan M kali R. Ini ke sini ya. Kemudian ini sama dengan M itu 20 juta kali bunganya 5%. Jadi ini kita anggap dia minjamnya setahun ya. Jadi kali 5%. Ingat 5% itu 5 per 100. Jadi RP 20 juta kali 5 per 100. Ini dicoret. Sorry, ini kurang nolnya 1. Nah, jadi disederhanakan. Jadi bunga yang diperoleh itu menjadi 1 juta rupiah. Jadi uang yang harus dikembalikan itu MN. MN itu M sama B. M-nya kita tahu 20 juta. Tambah bunganya 1 juta. Sehingga Putu harus mengembalikan 21 juta. Paham ya? Jadi kalau sudah mengerti dasar bunga, selanjutnya kita akan mempelajari. Ada dua jenis bunga, ada bunga tunggal, kemudian ada bunga majemuk. Ke bunga tunggal dulu. Bunga tunggal. Bunga tunggal, bunga yang diterima setiap akhir jangka waktu yang besarnya tetap. Jika seorang memiliki modal M, dibungakan dengan persentase R, setiap periode selama T tahun didapat bunga I. Maka I sama dengan, jadi ini untuk bunganya, I ini, bunga dalam rupiah. Kemudian M kali R kali T. Sedangkan modal akhir itu MN. MN itu 1 ditambah RT.
T itu jangka waktu, R-nya persentase bunga, M-nya modal awal, MN-nya modal setelah mendapat bunga. Di sini, bunga tunggal, uangnya 1 juta, berarti M 1 juta. Kemudian, dengan persentase 5%, R 5%. Kemudian jangka waktu 4 bulan. Oh ya, ini 5% per tahun. T sama dengan 4 bulan. Sebaiknya waktunya yang diubah ya, jangan mengubah persentase. Karena kalau di bunga tunggal, itu sebenarnya boleh aja ngubah persentase, tinggal 5/12, itu per bulannya. Cuma nanti masalahnya terjadi ketika kalian mengerjakan di bunga majemuk. Jadi saran Bapak, ubahlah di waktunya. 4 bulan ini sama dengan 1/3 tahun. Karena setahun itu 4 bulan. Kita menentukan I, jadi I itu sama dengan M kali R kali T. Seandainya ditanya MN, itu jangka waktunya, sebenarnya modal setelah dibungakan, jadi langsung pakai rumus yang bawah. Karena ini ditanyakan bunganya, jadi kita pakai rumus yang atas. 5% ini ubah dulu menjadi pecahan 0,05. Jadi ini sama dengan Rp 1 juta rupiah kali 0,05 kali 1/3. Sehingga ini menjadi 16.666,67. Atau bisa juga dibulatkan 16.667. Baiklah, sekarang kita lanjut ke bunga majemuk. Pada bunga tunggal, modal yang berbunga tidak mengalami perubahan selama transaksi. Tapi ketika kalian menghitung bunga majemuk, modal dikatakan dibungakan dengan bunga majemuk jika bunga yang dihitung pada akhir periode tertentu ditambahkan pada modal. Jadi bunganya berbunga lagi. Sehingga pada periode berikutnya modal yang sudah ditambahkan itu kembali berbunga. Seperti biasa, MN itu modal setelah dibungakan, ini MN. M modal awal, I bunga majemuk, jadi biar beda simbolnya, N itu jangka waktu. Ini jangka waktu yang diubah, I tidak sama sekali nggak boleh diubah ya. Modal sebesar 5 juta rupiah, jadi M mula-mula 5 juta rupiah. Dibungakan selama 2,5 tahun. Atas dasar bunga majemuk 4% setiap semester. Jadi I-nya 4% per semester. Kemudian N itu jangka waktu. Jadi ingat, ini bunganya per semester. Ini lihat, ini per semester. Sementara di sini 2,5 tahun. Jadi untuk N, jangka waktunya N 2,5 tahun dibagi 1 semester. Sama dengan 2,5 tahun dibagi 0,5 tahun. Jadi N yang kalian gunakan itu 5. Ingat rumusnya,
MN sama dengan M kali 1 tambah I, ini 1 nih ya, bukan I, pangkat N. Nah, ini rumusnya, sama yang di kiri. Sehingga MN itu modal mula-mula 5 juta rupiah, 1 tambah, karena I itu bunga majemuk, persentasenya ini itu 0,04, 4/100. 0,04 pangkat 5. Jadi ini hasilnya 5 juta rupiah kali 1,04 pangkat 5. Hasilnya 6.083.265. Ini setelah dibulatkan ya. Sehingga nilai akhirnya itu jadi nilai akhir modal 6.083.265. Lanjut. Oke. Sekarang ke nilai tunai. Jadi nilai tunai ini biasanya untuk mencari M-nya. Modal mula-mulanya. Untuk bunga tunggal, untuk bunga majemuk. Ini pengubahan rumus saja ya. Kita sekarang ke 4A dulu. Jadi ini rumusnya, nilai tunai. Yang bawah untuk bunga majemuk, yang atas untuk bunga tunggal. Kita yang 4A dulu. MN-nya 2.500.000. MN-nya 2.500.000. Kemudian pengembalian 4 bulan. Dengan bunga E-nya 4 bulan, T-nya 4 bulan. R-nya 12% per tahun. Atau ini juga bisa dibilang sepertiga tahun. Pertama-tama R-nya kita ubah dulu menjadi desimal. Ini 0,12. Kemudian untuk mencari nilai tunainya M itu sama dengan MN, jadi 2.500.000 dibagi 1 ditambah RT. 1 ditambah R-nya 0,12 kali T-nya sepertiga. Sehingga ini menjadi 2.500.000 dibagi 1 ditambah 0,4. Sehingga 2.500.000 dibagi 1,04 menghasilkan M-nya 2.403.846. Jadi segini dia nabung mula-mula ya, mendapat bunga menjadi 2,5 juta. Ini udah pembulatan, nggak pas. Kemudian yang 4B. Made menabung di bank suku bunga majemuk 15% per tahun. Setelah 4 tahun, tabungan Made menjadi 17.490.062,50. Jadi MN-nya 17.490.000
62,50. Ternyata dia dengan bunga majemuk. Ini perhatikan baik-baik, bunga majemuk. Berarti I sama dengan 15% per tahun. Atau ini 0,15. Kemudian N-nya 4 tahun. Untuk mencari M, gunakan rumusnya. MN-nya 17 juta 490.062,5 dibagi 1 tambah I, berarti 1 tambah 0,15 pangkat N-nya 4. Sehingga ini menjadi 17.490.062,5 dibagi 1,15 pangkat 4. Sehingga hasilnya 10 juta rupiah. Jadi mula-mula dia itu menabung 10 juta. Setelah 4 tahun tabungannya menjadi 17 juta. Baiklah, lanjut ke materi pertumbuhan. Jadi ini pertumbuhan secara geometris ya, dari barisan geometri. AN itu nilai periode ke N. A nilai awal, R persentase pertumbuhan, N lamanya pertumbuhan. Jadi di sini langsung ke contoh 5. Suatu desa pada tahun 2015 penduduknya 200.000. Jadi A-nya 200.000. Dengan tingkat pertumbuhan R-nya 3% per tahun. Atau ini sama dengan 0,03. Ini ya. Kemudian hitunglah jumlah penduduk desa tersebut pada tahun 2020. Jadi N-nya 2020 dikurangi 2015 sama dengan 5. Untuk mencari AN penduduk di tahun 2020 AN, jadi kita gunakan rumus yang ini. A kali 1 tambah R pangkat N. Ini rumus dari pertumbuhan. AN itu sama dengan A-nya 200.000 kali 1 ditambah 0,03 pangkat 5 menjadi 200.000 kali 1,03 pangkat 5. Karena ini penduduk, jadi manusia, bulatkan penuh hasilnya. Hasilnya 231.855. Sekian ya untuk pertumbuhan. Sekarang lanjut yang terakhir, peluruhan. Peluruhan ini rumusnya. Kalau kurang jelas, tak tulis ulang. AN sama dengan A kali 1 min R pangkat N. Dengan masing-masing keterangannya itu sama dengan di pertumbuhan. AN nilai periode ke N, A nilai awal, R persentase pertumbuhan, N lamanya pertumbuhan. Bedanya, ini peluruhan ya, persentase namanya peluruhannya. Bedanya kalau peluruhan itu dikurangi, kalau pertumbuhan ditambah. Jadi pertumbuhan itu dia berkurang secara periodik, terus-terusan berkurang. Nah, contoh 6, bahan radioaktif berukuran 90 gram. Jadi mula-mula 90 gram mengalami reaksi kimia
sehingga ukurannya menyusut 20%. Jadi R-nya 20% per 6 jam. Ini sama dengan 0,2 per 6 jam. Hitunglah ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 1 hari. Jadi N-nya 1 hari itu ingat 24 jam. N-nya 24 jam dibagi 6 jam. Karena dia setiap 6 jam. Ini hasilnya 4. Sehingga kita bisa menentukan radioaktifnya setelah 1 hari. AN itu 90, A-nya 90 kali 1 dikurangi R-nya 0,2 pangkat N-nya 4 menghasilkan 90 kali 0,8 pangkat 4. Ini hasilnya 36,864. Baiklah, sekian dulu materinya untuk di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.